diem tau pas temen-temen cerita dia merinding gitu, kayak bener-bener oh iya gue tahu nih kayak gue sih nangkepnya lo dari tadi gitu, kayak maksudnya poin yang teman-teman sampai itu kayak lo oh iya benar gitu. Oh ya siapa sih ya ibaratnya yang tetangga bilang nggak merinding pasti merinding lah. Iya sih, setiap keberanian pasti ada rasa takut. Iya benar rasa pengen diungkapkan. Jangan tahan ya. Apa sih cerita horor yang lo punya nih? Yang paling bener-bener nampak jelas itu ketika gua 2013-14 tuh lupa ke Pandeglang sendiri, karena pada saat itu kan gua punya sebuah brand baju itulah dan gua ada talent orang Pandeglang BMX untuk gua support. Pada saat itu besoknya dia kan gua malam minggu kesana, hari Minggu itu dia bakal ada event lomba BMX di Jakarta dan gue support kan, gue selain main lah kesana. Jam 8 gue berangkat sendiri ke Pandeglang, di ini sih deket tugu yang Asmaul Husna itu di situ rumahnya. Nah gue ke situ kan, emang dia niatnya gue nginep, cuman pada saat itu gue pengen balik balik, dan akhirnya gue balik itu jam 2 malam. Nah kata temen gue, lu jangan balik malam-malam, lo sendiri, daerah sini nyampe sana masih hutan jalannya. Emang Pandeglang daerah mana? Masih kota, cuman pas yang di Baros itu mungkin dia mikirnya. Kan kalau pas di Baros kan masih banyak. Ya, masih banyak alas. Bambu. Ya, pohon kanan bambu. kirinya ya belum gitu lah. Masih banyak pohon bambu. Bagi kalian yang nggak tahu Pandeglang, jalan-jalan lah ke Pandeglang ya. Iya, bener Pandeglang. Itu kan, gue balik tuh setengah tiga gue balik akhirnya. Gue balik tuh, emang nyampe rumah pun gue berat banget badan tuh, berat. Gue langsung tidur itu, nggak cuci muka nggak apa, langsung tidur. Gue bangun jam sebelum ini pas sudah azan subuh lah, jam 5:30. Kan orang tua gue udah pada kerja kan jam segitu. Berarti dari Pandeglang tuh udah balik rumah tuh? Udah balik gue, jam 2:30 tuh balik. Gue nyampe rumah tuh jam 4:30 lah, kurang lebih segitu, karena pelan-pelan slow. Emang gue merinding aja. Lo sendiri itu Sendiri gue, jam siap juga lo itu. 2013 tuh, 2013 tuh lupa. Nah, bangun tidur gue, tongolin gue gini. Tongol di depan muka, cewek, rambut sampai ke muka gue. Sumpah nyolong. Tapi lo ngerasain itu ada Rasa rambut, sumpah merinding gue, gak bisa lari gue, pengen teriak gak bisa gue, anjing, sumpah. Menurut lo kenapa ada dia? Nah pas abis, bentar dulu ya, gue misalnya kayak gitu kan, gak bisa gerak gue, sumpah, gak bisa gerak. Tapi dia akhirnya begini nih, kan gue tidur nih, gue mulai astagfirullah kayak gitu aja gue. Lama-lama dia senyum gitu tuh, cuman mukanya hancur gak jelas gitu. Apa lo udah gila itu semuanya? Oh sumpah, merinding gue sumpah. Alek. Maksudnya tiba-tiba juga Tahu gue jadiannya iya. Gitu merinding, brek gitu tuh, brek, senyum gitu. Tidak tuh, gak bisa lari, gak bisa apa. Kan semua orang tua kan kerja semua kan. Tapi lo bisa pastiin lo bangun tuh sadar ya? Sadar, orang pas gua nih, jadi gua mau gerak tuh gak bisa gini aja gitu tuh, gak bisa gerak gitu. Akhirnya dia ke atas nih, ke atas nembus apa namanya, alang-alang gitu, langit gitu, nembus kayak ini, kayak apa namanya, kayak hologram gitu tuh, hilang gitu. Langsung gua lari ke depan gua, sampai jam 12 siang gua gak ke dalam-dalam. Serius, Saking lo takut. ada temen gua ya, anterin gua cerita. Sampai dari situ gua nggak tidur di kamar, di ruang TV aja sampai sebulan. Tapi si sosok itu tuh Sebulan banget tuh. Sebulan kurang lebih, malah lebih. Gua ya Nggak berani masuk kamar. nggak berani om, sumpah nggak berani. Karena emang tadi Olip bilang tuh lampu kamar kan sering mati. Emang sering om saya lampunya. Emang berarti nggak suka kalau kondisi Iya. kondisi terang. Jadi padahal baru diganti, sampai sekarang pun masih. putih apa ganti? Ganti. Oh iya. Bahasa Indonesia yang baik. Ganti, kayak gitu. Dari situ gua nanya-nanya kan, gua ngerasa ya karena suka ngikutin. Tapi normal aja Ya kalau tingginya bisa disebut sih kuntilanak. berarti normal kan? Lo lihat kan kita juga nggak tahu nih teman-teman, mungkin kuntilanak tuh yang real tuh lebih besarkah dari kita atau sama Pokoknya aja? muka tuh nggak jelas hancur ya. Cuman gua jelas mata tuh nggak terlalu kelihatan merah. Cuman senyum gitu tuh. Jadi Tapi lo udah disenyum ya? Di muka gua gini, gua nggak bisa gerak gitu.
sadar jadi gua Iya. bangun nih kayak bangun Maksud gua sampai sekarang dia masih sadar gitu. masih orang Maksud lo? sampai Tahu gue kalau di senyumin putih orang rada kayak gimana. emang tahu gue ya. Oh iya. jadi Oh, wah. nih, jadi gini Gue cuma tahu di situ jadi orang. jadi sebelum itu kan gua di situ udah di situ jadi sebelum itu gua pernah berburu lah Ilmu. ilmu om jujur Ngelmu. enggak saya nggak suka sama yang kebal-kebal om saya niat ngilmu tuh karena Buat mau cewek? nyembuhin orang Oh, dia buat enggak perempuan enggak? karena sebelum ngilmu saya pernah diimpiin om udah diimpiin kayak misalkan kamu hidup tuh harus berguna harus bisa nolongin orang nah dari nolongin orang tuh apa gitu bingung saya om nggak taunya ada yang ngomong cool ikut gua yuk jadi tiba-tiba saya tuh kegerak om hatinya ikutlah ke suatu daerah Rangkas deket daerah Baduy lah dekat Baduy sih. Nah, saya berguru di situ dari saya SMA kelas 1 sampai 2015. Dan saat itu kalau emang lo kata gurunya dong, kalau emang lo mau ibaratnya mau bener-bener ilmunya nempel di lo harus beli. Masih awam dong saya kayak gitu. Beli mahal, pakai uang, bukan. Di sini nggak pakai uang. Puasa 7 hari 7 malam kalau nggak 3 hari 3 malam. Puasanya di Gunung sendirian. Lo lakuin tuh. Pada saat itu karena nggak bisa dibeli pakai uang dan gue mau nolongin orang gitu niatnya. Akhirnya gue puasain 3 hari 3 malam itu pas zaman gue sekolah. Pas gue nggak sekolah itu 3 hari. Seminggu gue nggak sekolah karena mau kayak gitu. 3 hari 3 malam akhirnya tuh. Gunung mana tuh, Bro? Di Rangkas ada. Beneran gunung. Beneran gunung. Alas di situ nggak ada penduduk desa, nggak ada sama sekali. kalau Gunung Karang itu Gunung Karang beda lagi. beda lagi om. Kalau yang Gunung Arang itu kata guru saya itu yang ngambil ilmu Batara Karang gitu. Ibaratnya kayak apa namanya? Ya, bacok. Ya, Nyambung Balik, lagi, ya. nyambung lagi. Gitu. Saya nggak mau ke situ sih, nggak mau tentang kayak pengen nolong orang aja gitu. Dan ditunjukin ke Rangkas itu om. Akhirnya saya puasa 3 hari 3 malam. Ya 3 hari 3 malam jadi puasa itu tiap maghrib tuh ngebatalin pakai botol aqua kecil tuh minum. Cuma batalin. Putih puasa. Bukan beda om, bukan puasa putih beda lagi. Ketika lo ngebatalnya emang dibisikinnya apa? Lo harus Enggak pas aja. pas Jadi aja jam, lo batal. pokoknya jam ajan kapan tuh? aja maghrib. Patokan lo apa? Pas puasa. Oh kayak puasa biasa lah ya. Iya kayak puasa biasa. Cuman bedanya abis ngebatalin itu niat lagi puasa lagi. Itu niatnya beda. Selama 3 hari 3 malam. Jadi gua kegiatan di situ cuman ngawirit apa? Ngamalin, sholat sunnah, sholat wajib, gitu-gitu aja. Tiap hari tuh, tiap hari gitu. Ya, pokoknya lo kira-kira lah ini udah maghrib gitu kali ya. Iya, kan bawa jam, nggak boleh Oh, bawa HP, bawa jam doang. Maaf, udah ada jam. Bawa jam doang. Masih purba. Terus di situ, pada situ. Dan hari terakhir itu gua nggak bisa jalan sama sekali. Hari pertama. Hari terakhir. Banget sih gua. Nggak bisa. Karena pengen nolongin orang, gua sumpah dulu tuh pengen nolongin orang banget. Karena diimpiin kayak ada orang datang gitu ngimpiin. Kamu tuh jalan hidupnya harus bisa nolongin orang, Berguna lah ya. harus berguna, gitu tuh. Dan dari situ ini nolongin orangnya apa? Emang gua pertama ya nolongin orang kayak misalnya orang lapar apa, gua beli sih teman gitu, ibu beli. Ternyata dari situ ada yang nawarin, Kul, ikut yuk, kemana? Begini ya. Akhirnya pas ngedengerin apa ini gitu tuh, apa ini. Akhirnya sih ngikutin lah. Ngikutin tapi ya itu disuruh ngebeli, kirain kan namanya orang awam ya, ngebeli kirain pakai uang nih. Saya ngeluarin uang nggak boleh, di sini nggak guna uang kan. Terus ngebelinya gimana? Puasa itu 3 hari 3 malam, kayak gimana? Jelasin begitu. Jadi di gunung tuh puasa 3 hari 3 malam, ngebatalin cuma tutup botol aqua kecil minum. Terus di pondok apa di Enggak. bener-bener murni di gunung. Di gunung nggak ada warga. Emang alas berarti. Alas Jadi ketika lo deket kali. kan puasa nih di gunung ya. Ketika lo nyampe di gunung lo nyari tempat untuk lo berpuasa itu Ada gubuk. Emang di situ dulu dulu nah, kalau lo gubuk ya. dulu di situ Patilasan tempat dulunya katanya mah dongengnya mah ini bekas Sultan Hasanuddin dulu. Oh. Patilasannya di situ gitu tuh. Kata orang situnya apa yang Kata orang. ya kata orang, cuman saya nggak tahu namanya orang dulu begitu. Ya begitu, akhirnya saya di situ
Ya itu tiap sore bingung kan ke kali, dekat kali itu dekat aliran kalinya gitu bersih. Berendam. Nggak boleh berendam. Apa cuma? Oh iya, mana Nggak hilang nggak? Maksudnya Nggak sila apa? Nggak berendam. Cuman kalau ibarat kayak di pondok gitu, pondok apa kayak gubuk, ya itu saya cuma di situ doang wiridnya. Kalau di sungai mah nggak, cuma dulu. Oh, dulu. Tapi lo beneran ngewirid? Wirid bener. Ngamalin bener. Ngamalin bener. Jadi kalau misalkan ya karena gua udah nggak begitu lagi, ya gua boleh ngeluarin gitu apa. Tapi lo maksudnya berapa lama? Satu kali? Berapa kata atau berapa kali? Udah lupa banget. Gua tuh terakhir tuh 2015. Gua amalan gua untuk nyembuhin orang tuh ada 30 lebih kurang lebih. Itu gua nyari sendiri. Nyari sendiri karena jadi setiap gua ngewirid itu, jadi gua mohon Gusti Allah, tolong Bacaan nih. ya tolong nih, enggak di dalam hati tolong, saya mau nyembuhin orang, apa aja nih yang ibarat untuk nyembuhin orang nih kegunaannya. Nah, weird, terus merem ya, terus nongol tuh sih apa huruf Arab, nongol huruf Arab. Udah situ udah berhenti gua, dicatat, udah itu weird lagi. Ini amalan Lo amalin lagi tuh. apa ini amalan? Gua merem. Terus di situ ada gambaran kayak lo nonton TV gimana sih? Kayak kegunaannya untuk nyembuhin ini gitu. Dari situ ini kegunaan ini untuk nyembuhin ini. Di situ gua pas paling ingat tuh gua terakhir tuh ada nenek-nenek bawa ayam bekaka di hutan loh. Masa ada nenek nawarin kaset, ini ayam bekaka mau makan nggak? Enggak bu, saya lagi puasa. Gitu tuh. Gua mikir ini dari mana nenek-nenek kayak gini dari mana? Udah tua om, bawa ayam bekaka. Tau nggak biasa yang jualan kue tuh, yang gitu tuh. Ini. Nasi kuning ayam bekaka, naruh makan dulu kasih. Pokoknya fresh lah ya. Ini ada titipan dari orang, dari siapa? Ada orang kakek. Saya lagi puasa nih, tapi orangnya titipin untuk kamu. Enggak nih, saya lagi puasa. Di situ bingung. Makan enggak, gue nggak bisa jalan. Cuma makan enggak. Akhirnya untungnya nggak dimakan. Pas udah mau azan maghrib, akhirnya neneknya pulang, cabut. Saya mau ngikutin tuh nenek, cuman nggak bisa lah, kakinya aku nggak bisa jalan sama sekali om. Namanya nggak makan 3 malam, cuma sedikit doang. Lemes parah. Tapi lo niat banget tuh ya. Lemes parah tuh. Dari situ. Dan abis puasa, alhamdulillahnya selesai. Gue nungguin, nangis. Oh, ini dijemput enggak? Udah 3 hari 3 malam udah lewat, udah maghrib. Akhirnya dia ngejemput ya. Dari muridnya juga dijemput. Akhirnya selamatan, potong ayam jago kan selamatan, ngundang warga sekitar selamatan. Udah kebeli ilmu dari situ om. Saya kaget, saya bisa nyembuhin orang. Bisa om. Contohnya? Tante saya sendiri yang darah tinggi. Jadi dia tuh darah tinggi. Baru berobat tadi pagi nih, dari pagi. Nah, tante saya tahu kan, saya beri gurunya gitu kan. Manggil nih, tolong sih iniin katanya. Kata gue tante jangan percaya sama sayanya. Ini kalau Gusti Allah nggak ngejabah, nggak ngizinin nggak bakalan. Akhirnya dijabah. Sebenarnya penyakit itu kalau bisa ngelihat kayak karet. Jadi pernah nggak kalau ngeliat orang kesurupan gitu tuh? Iya. Itu kayak karet om. Jadi harus benar-benar kecabut gitu tuh. Jadi dia tuh karet, mentul lagi masuk lagi. Harus benar-benar ini. Jadi emang ada gunanya ya? Bisa melihat, maksudnya Dulu saya tuh gitu. bisa melihat kayak misalkan apa? Bisa melihat hantu kayak gitu kan? Nah, nih ya. Karena bisa nyembuhin orang juga kan? Yang paling saya benar-benar kagetnya ngewirid ya om. Jadi ngewirid saya ingat diri saya sendiri. Bisa. Jadi melek nih, kan udah kayak ngambang gitu. Melek, kenapa ini ngambang? Melihat diri saya sendiri, kira saya udah mati. Udah mati, nggak taunya itu lepas. Jadi lepas pakai tembusan. Jadi kita bisa terbang om. Gak percaya saya di awal, sumpah. Kayak di film-film lah. Itu om. Sama sih kayak Arab kalau orang banyak yang bilang. Set, wirid tuh kalau udah kusuk tiba-tiba keluar. Itu. Nah, saya pernah dulu ngebantuin temen, ada orang ajaran juga, nggak bisa disebutan namanya. Jadi ikut gua yuk. Ikut gua kemana? Ke suatu dekat pantai lah. Gitu. Merak. Jadi jin yang paling kuat itu gunung sama laut. Itu kalau hantu-hantu jin-jin gunung itu lebih ganas. Iya, gunung sama laut ya.
yang suka daki gunung gitu kan gunung jalan-jalan. sama Sama Iya. lautan. pernah saya ngebantuin jadi masih polos itu orang yang santai. Santai itu dulu. Tapi lu pas kesana itu udah di situ. Jadi ibaratnya ada temen nih, full gue gak kuat kalau sendiri. Bantuin gue sih apa? Gue yang penyakit dia. Pas nyampe sana nggak tanya apa. Santai dong. Atau saya ketakutan, takut balik gitu. Nanti gue bilang ke kan kalau gue saya dipanggil apa? Sekarang udah almarhum sih om. Pas itu 2020 pas sebelum corona meninggal. Udah meninggal. Sebelumnya walaupun saya udah nggak berguru, tetap silaturahmi gitu. Tapi saat itu ya. Jadi itu ini sih om. Nah, indikasi lo tahu dia kena santet tuh beda nggak sama penyakit biasa? Apa lebih? Beda lah, ada yang ngelawan. Oh. Ada yang ngelawan. Itu gue lawan itu orang dukun lagi orang berat. Orang. Jadi kalau misalkan kalau gue nggak duaan itu kalah. Jadi kalau udah selesai nyembuhin orang pasti badan sakit. Kalau lo-nya ya. Sakit kayak abis Terkuras lah ya. ibaratnya kayak main futsal cuma nggak stretching, belum nggak pernah pemanasan ya. kayak gitu, badan pegel-pegel. Betul. Dari situ saya mikir udahlah gak usah, masih muda gitu, untuk ke ilmu gitu. Kalau udah kayak gitu, rokoknya kuat om. Parah. Oh, mau rokok aja. Terus kata orang kata orang juga kalau misalnya udah ngobrolin tentang kayak gitu, pas ngobrol sama yang di santetnya itu keluarganya ngomong muka gue beda-beda. Gue nggak nyadar kalau gue muka gue beda-beda, tapi dia ngeliat kok kayaknya kayak orang tua, terus kayaknya kayak kamu lagi beda-beda gitu tuh. Berubah ya. Gue nggak tahu sih. Ya gitu sih. Gua karena apa? Kayak orang kalau misalkan di santet kayak gitu bisa juga ya lewat medianya ada yang dari apa? Sapu yang tapi apa yang Hijau. yang sapu tapi yang hitam itu batangnya kan ditaruh di entah masukin lewat Iya. tapi nggak bisa ngomong. Ada di dalam aja. Ada di dalam. Itu kenapa sih kalau kayak gitu? Iya di santet. Waktu itu pernah, waktu itu nyembuhin kayak dia itu jadi aklimbang. Kekelimbang tuh. Aklimbang tuh aklimbang bingung. Confused. Jadi masa ibaratnya orangnya pun udah almarhum ya, jadi nggak bisa disebut udah meninggal. Ya karena itu sih apa namanya. Pertama itu dia kalau sholat ininya beda kiblat. Di santet gitu. Lawan dan dukun orang tuh enak kuat. Berarti lo dulu nih bisa yang ngeluarin yang tadi kata Asen tuh barang-barang apapun yang dikirim itu. Oh gila sih. Ngeri kan? Paling gampang. Emang ada gunanya? Paling gampang itu gimana? Ini mah cuman kalau bilang misalkan ngomong sombong ya. Saya kalau misalnya kesurupan cuma gini doang. Selesai. Sampai sekarang. Udah nggak bisa sekarang. Udah nggak bisa. Tapi kalau sekarang Udah nggak kalau gua tanya, Karena saya takutnya gini. Karena usia meninggal. Nah. Saya takut terus dia. nah, Gila. siapa yang ngilanginnya nanti kan? Siapa yang nyembuhin Iya, kalau nggak ada iya, guru kan? Gila. Biasanya kalau nggak ada gurunya kan bahaya juga. Kalau ada gurunya ada takaran. Kamu nggak boleh begini segini. Takaran kamu tuh segini. Nah, Akhirnya ada gak dong mulai. Berarti awalnya kenapa lo pengen banget memperdalam itu karena tujuannya tadi lo mau membantu orang. tujuannya emang benar. Benar, dan kita Bukan tuh buat salut ya. ini, gitu kan. Nah, Som lagi kan. jadi di situ om, di situ tuh yang namanya megang-megang kayak benda, kayak cincin itu nggak boleh om. Kalau di tempat saya nggak boleh karena aku jatuhnya musyrik. Jadi ya udah lo nggak usah pakai cincin untuk kayak misalkan ini nih wafat, Kebal. Di situ nggak ada kebal loh. Nggak boleh ke situ karena takutnya menduakan Allah. Benar. Jadi intinya kamu nggak boleh namanya megang-megang benda. Walaupun dulu pernah megang benda itu buat, karena itu takutnya musyrik. Makanya dari situ saya yakin ini bener. Tapi gua sih kalau ibaratnya kayak mata telanjang kayak gini, ngelihat makhluk gaib dulu pas bisa kayak gitu nggak bisa.
Karena gue bukan keturunan om. Karena kalau emang bener-bener mata telanjang terus kita ngeliat apa yang gaib gitu, itu mah karena keturunan indigo ya kali bisa disebut tadi. Karena gue bukan keturunan indigo. Apa ini ngantuk? Nyimak. Nyimak gue ngantuk. Indigo sama India beda. Gue menyimak dengan baik gue. Karena ibaratnya itu, jadi kalau cuma bisa ngerasa om, bisa ngerasa. Oh di sini. Kalau saya percayanya bukan setan om. Oh pas Jin. pas keluar tuh bunyinya teng gitu. Oke, saya percayanya jin om, saya percaya. Jadi kerasanya misalnya ada yang kuat, kerasa sama saya. Cuman kalau mau dilihat harus merem saya om. Harus merem misalnya di situ ada merem baru kelihatan. Kalau bisa ngeliat gini nggak kelihatan gitu. Cuma bisa ngerasa doang kalau ngeliat. Dulu sekarang. Kenapa lo dulu sekarang? Iya. Karena dari pola hidup. Dulu ya setiap dari jam 12 malam sampai jam 2 itu ngewirid sama sholat sunnah. Berarti emang Karena diamalin. karena hidayah itu bagusnya dari jam 12 sampai jam 2. Jam 2 ke bawah itu udah yang jelek-jelek yang keluar. Jin yang jelek. Kalau yang bagus itu jam 12 sampai jam 2 malam. Itu yang paling bagus. Gitu. Itu kisaran umur berapa sih pada saat lo masih tertibnya ya? Tertib. Umur 15 sampai umur 22. Berarti emang Umur 15. Gua mulai kayak gitu 2018, 2008. oh iya. Berarti emang yang ngomong Pulo katanya jam 12 sampai jam ini itu yang Baik-baik yang bagus. baik. Pantesan gua ngerasainnya yang pas waktu sama bini itu yang jam-jam Kayak kasih jam tahu itu doang, gitu. iya. Itu tadi saya mau ngomong. Iya kan? Itu yang bagus. Ini kalau menurut lo pada saat jam segitu tuh itu makhluk yang tidak baik ya? Yang Iya, mengganggu sifatnya kan? Ya jahil lah. Sebenarnya gaib pun masuk ke dunia kita tuh harus ilmu yang tinggi. Benar. Oh, iya. Harus ilmu yang tinggi. Kalau ilmu yang Berarti emang udah yang ya, benar-benar yang cocok-cocok itu nggak bakal bisa masuk ke dunia kita. Kita pun sama, kita masuk ke dunia dia. Gua pernah masuk ke dunia dia karena dibantu sama guru gua. Gua masuk ngeluarin roh gua. Itu ngeliatnya jelek-jelek, gede-gede, takut gua sampai tutup mata. Gua terbang, dipegangin sama guru gua, dipegang sama teman-teman gua ada. Kalau terbang. Wah, gitu. Kayak gitu, terbang itu dilihatin. Kalau misalkan saya sama guru, bukan sama guru saya, itu diculik. Kenapa banyaknya berguru ngilmu jilat itu karena itu om, sukmanya dibawa sama jin. Itu keterima. Jadi dia keluar rohnya, terus diculik. Jadi bisa kalau emang ilmu buat guru yang nggak jelas kayak misalkan kita belajar dari buku gitu kita ngamalin sendiri gitu kan itu yang bahaya. Temen gua lompat dari jembatan layang patah kakinya. Jembatan layang juga kan Dengar bisikan tuh. nggak tahu gua disuruh apaan Pokoknya lompat ya, bro. pokoknya dia jalan aja. Emang kalau ininya kan Iya, bahasa gaib ketika kita gua lagi ngumpul. ngumpul gitu kan tiba-tiba dia datang halo duduk gitu kan sila. Tapi ini orang ini kenapa? Kata gua kan aneh kan tiba-tiba kayak begitu. Itu. Nggak taunya yang ini Biasanya ada nggak sih pantangan aku? Ya pantangannya ya secara Islam aja, nggak boleh main cewek, terus nggak nggak boleh boleh alkohol. Kalau ngerokok sih yang ngerokok. Nggak bohong, nggak boleh melawan orang tua. nggak Biasanya boleh. kalau yang di Itu menggang ilmu juga harus. di itu kan biasanya kencing nggak boleh dibawa kamar mandi ya kan. Biasanya kayak gitu. Yang gua tahu ada nih, juga. enggak, gua tahu gini, ketika lo ke kamar mandi lo tidak boleh berbicara ini ayat-ayat. Iya. Iya. Kalau Pada boleh dasarnya. itu Tempat kotor tuh. kalau gua sih nggak boleh dibawa. Cukup logis lah ya, masuk akal ya. Iya, nggak boleh dibawa. Ya seajaran Islam sih. Kayak gitu. Seajaran Islam. Gua ditaruh di mana gua titipin gitu kan. Tapi tetap sih gua udah masuk diskotik aja udah salah kan. Jadinya gua bawa ke tempat begituan. Ya itu sih. Tapi pada Tapi di saat itu, diskotik banyak juga tuh. pada saat itu lo yakin apa yang lo lakuin itu memang di jalur yang betul? Gua yakinnya karena Kan kalau gue secara orang awam kan, maksudnya dari kata ilmu aja mungkin udah apa sih pulau kan gitu ya. paham. Gue yakinnya karena kayak diomongin sama abahnya pun nggak boleh begini-begini. Gua Berlaku ya. belajar dari dulu madrasah, ya Islam pun nggak boleh begitu. Masih masuk akal ya. Gue mikirnya, oh, ternyata sama dong ajaran Islam. Ibaratnya kayak misalkan, lo boleh mabok,
sebenarnya gue nggak boleh yang namanya kayak gini nih, ngomong gue begini nggak boleh. Gue pun nggak boleh menawarkan, misalkan ada yang kesurupan nih, ada yang kesurupan, misalnya dia orang itu ada yang misalnya nggak ngomong, cool tolong sih gitu, misalnya orang nggak ngomong, gue diem aja, soalnya gue nggak boleh menawarkan di situ. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang kesurupan, tiba-tiba lo, nah, nih gue nih. Ya, itu nggak boleh sih om. Saya nggak boleh. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kadang saya ngumpet om, kalau misalnya yang kesurupan, kadang saya begini Pura-pura doang, dulu aja. baca enggak dari jauh bacain gini, keluar. Padahal orang lain kiranya orang lain ngeluarin, ya udah nggak apa. Nggak bisa kalau tiba-tiba tadi enggak itu mama gua sembuh gitu kan? Gua tahu nih ya sih. Dia sampai kaget om, saya waktu itu pengen nyembuhin orang. Ini tahu orangnya, kok begini? Ya tamu gua pakai jeans kan. Tapi lo Masih muda ya. Tapi lo mengalami itu ya, menyembuhkan orang. Pengalaman. Nah, ya pasti banyak. Dan Gua kepo sih ketika lo menyembuhkan orang ya. Lo ngerasa gimana sih ketika lo udah melakukan hal itu? Iya, apakah ada yang nambah dari diri lo ya? Maksudnya mungkin tingkat levelnya menurut lo gitu. Iya nambah. Karena gua ngerasanya pernah. Waktu itu jadi setiap gua mau nyembuhin orang tuh bertahap, dari yang bawah sampai yang ke atas, sampai yang santet. Dari nyembuhin orang sampai yang santet. Itu pertama gua nyembuhin orang takaran gitu. Nggak tahu emang karena jodohnya ataupun ibarat takdir harus yang rendah dulu gitu. Nggak tahu gua juga. Tapi anehnya kenapa pas pertama gua disuruh tuh nyembuhin orang yang gampang, yang mudah gitu. Barang terakhir tuh tahapan terakhir yang pas di santet. Mungkin karena Mohon maaf nih, Asena lapar. Lapar nggak? Sebenarnya bukan lapar gua. Olip lapar. Olip, kamu lapar? Pulau. enggak juga. Tenang, kita ini canggihnya sampai di channel ini di sini kan. Nih, Berziga bagus sosis. tinggal dari ini nih. Nih, lo Iya. lihat ya kesaktian ini ya. Gua tinggal cekrek. Wih, ya Allah. Berziga bagus sosis. Bartendernya mana nih? Tep tererere tep tep tep. Tuh, ya kan. Ya Allah, terima kasih. Awas mereknya kelihatan itu, awas mereknya kelihatan. Nah, Kita beli sendiri soalnya. mau ditampil. perkenalin dulu, lu dari mana tiba-tiba bisa datang melihat api? Ini nih dari tadi di situ standby. Oh, Ketika gitu. Anda rekrit, saya paham Anda lapar. Oke, saya pamit sekian dan Oke, terima terima kasih. Tapi nih Kul, kalau misalnya lo kan tadi disuruh puasa itu 3 hari kan? Ya, 3 hari 3 malam. Nah kalau misalnya yang lo lakuin itu gagal, misalnya di hari kedua gitu, itu lo ngulang atau nggak masalah lanjut apa gitu? Enggak ngulang, cuman ngulang udah hari itu juga nanti lagi. Karena itu kan kalau puasa itu dicari bulannya yang bagus kata abah guanya. Oh. Julia. Jadi nggak boleh bulan Ramadan, bulan haji itu nggak boleh. Nah kalau pas lo ngelawan-lawan itu tuh, tadi kan lo bilang, wah ini orang kena santet nih atau gangguannya apalah lo yang paham ya. Nah mungkin kita pengen tahu apa sih yang lo lihat gitu. Jadi sebenarnya awalnya dibisikin sih. Nah, Jadi kan setiap kayak gitu kan ibaratnya ada pendamping lah ya. Awalnya sih gue percaya nggak percaya, tapi anehnya dia nggak bisikin. Ada yang ngebisikin. Modelnya lo pernah tahu nggak sih podcast Otong Oil tahun dulu? Ada yang ngebisikin tuh kan. Begitu model. Jadi ada yang ngomong ngebisikin. Ini nih penyakitnya ini. enggak, tapi secara visual tadi kan lo kalau misalnya masalah lihat-lihat itu, sorry yang tadi di bagian mana sih yang pas lo lihat-lihat? Ya itu Segala yang macem kayak gitu. Oh itu tuh pas keluar rohnya. Nah itu dia pas lo terbang tuh kata lo, wah segala macam ada lah gitu ya. Iya yang jelek-jelek lah. Nah yang paling serem tuh yang menurut lo yang gimana sih? Ya itu butuh hijau tuh gede badan. Oh beneran ada itu? Terus bentuk-bentuknya? Sebenarnya seraja-rajanya jin itu baik, raja jin pun baik sama. Orangnya ya kayak raja sih, orangnya raja gimana sih? bijaksana lah. Bijaksana sama ya. Iqbal ya. Iya. Cuman bentuknya aja yang tidak mengenakan. Baik, raja tuh semua raja tuh baik, cuma cecunguknya nih di bawah-bawahnya kurang ajar. Oh rese. Rese. Yang rese tuh tetap aja walaupun dia salah tetap aja dihukum. Tapi kalau bentuknya si cecunguk sama si raja ini ada bedanya nggak? Ada kastanya nggak? Hah? Atau kalau cecunguk nih hitam gitu, Enggak lah. kecil gitu? Enggak, Bebas aja. dari segi ilmunya.
Yang tadi dibilang tadi Om Seno pun mengiyakan itu, ya itu tadi. Mungkin yang lebih senior Nah. mungkin kalau bawa motor setengah. Iya, kalau maksud gue Tapi oh gitu kan. Itu berarti udah tuanya gitu. gondrong gitu karena itu gondrong gimana kan kalau yang ketua gitu yang cecunguk mah gak diusan apa gimana kan Enggak, dari ilmu sih sebenarnya. Pret. Dari sebenarnya untuk yang lebih tinggi pun orangnya jinnya ibaratnya nggak rese, Enggak, secara bentuk mah bebas aja lah ya. bebas lah. Bebas lah ya. Random. Pokoknya mah ngeri deh. Kalau namanya raja, kata abah gua pun begitu. Walaupun itu seraja-rajanya iblis, itu tetap bijaksana. Yang kurang ajar tuh yang bawa-bawanya. Karena Yang sering ngeganggu. Karena dia dipekerjakan untuk mengganggu. Mungkin seperti itu ya. Nggak mungkin. Gila juga loh cerita lo ya kan. Itu sih sebenarnya gua ini nggak habis pikir. Gua main Ternyata lu jauh juga ya. Oh, kalau mainnya jauh juga sampai ke gunung-gunung. Puasa, terus ke gunung. Terus, Iya. wah gila kesurupan benerin orang santet. Gua mau benerin antena, ajak-ajak lu sama mama. Ini lama amat sih gak bener ya. tapi gua nggak bisa yang namanya misalkan Om Seno mau model apa mau moderat apa namanya dimasukin ke badan Oh, mediasi. mediasi. Mediasi perceraian gitu kan. Gua nggak bisa kayak gitu, nggak bisa gua misalkan mau ngobrol gua masukin nggak bisa gua aing macan nggak bisa Nggak bisa ya? nggak bisa Perjuangannya seru banget sih. gua nggak bisa kayak gitu Masukin tuh, blok. Soalnya kalau bisa kita ada ininya, ada talentnya. Yang tadi bawain itu. Nggak usah masuk, nggak usah. Iqbal ya. Kan seru tuh. Tapi Kul, tadi kan kenapa kata lu ngantuk, Enggak. excited? Lucu aja. Ya lucu kan ada alasannya. Ekspresi lo lucu. Ini dari horor apa sih? Biar gak tengah-tengah banget. Betul. Tadi Magic ini magic. magic, magic. Ketok magic aja nggak boleh ngeliat Kul. Iya benar. Betul kan? Makanya tadi lo kalau mau melihat sesosok lo harus merem ya. Enggak marah dulu. Kalau gua Tadi Tapi gue mau nanya ketika lo apa namanya lo bilang lo ke gunung, lo sembahyang, lo puasa gitu ya. Ada nggak sih yang lo lihat di gunung? ya itu pasti banyak. Enggak. Gangguan ketika lo ngewirit itu apa sih? bagus dengar macam sampai gua Suara doang. suara mata ngegaul. Takut gua takut diterkam karena kan di situ Tapi kalau sentuhan di sentil-sentil itu pernah gini tuh kayak gitu. nggak kena, cuman ada Iya. gitu ya tuh. Tai sih itu. Sering kayak gitu. Alhamdulillah ada gangguan dengan apa teman-teman sih ditongolin yang begitu yang jelek-jelek gitu. Tapi Kul, ini kan cerita lo yang barusan udah cukup gila ya kan? Kira-kira ada nggak sih cerita yang lebih gokil lagi daripada yang barusan? Siapa tahu lo punya nih. Ya itu sih salah satu lagi pas gua sudah tidak bisa menyembuhkan dan tidak bisa melihat apapun itu, tidak bisa merasakan ada gitu pas zaman gua KKM 2016. Ini sesudah lo lepas ya? Sudah Majuan ini pas lo KKM ya. ya KKM atau KKN ya sekarang. KKM tuh sering banget disebutkan di YouTube aja. KKM itu salah satu ibaratkan hati-hati untuk yang punya pacar. Iya. Takut cinta lokasi. Iya. Sama hantu juga amat cinta lokasi. Enggak itu Jangan nempel-nempel aja. Iya, itu bahaya. Soalnya pada saat itu, Karena kalau berdua timbul setan bener masuk akal. pada saat itu gua ngegabung Orang KKM. aja kayak setan lo. Terus suatu itu udah kayak What's open? di ini di daerah Nangor itu Bandung. bukan lah Jatinangor itu nggak punya diri baik gitu. Salah. Nangor itu di kecamatan Waringin Kurung di dekat Emang boleh di mana boleh beda? gua Waringin Gak apa-apa nih nyebut. Gak apa-apa dong. Uncera walaupun udah tahu Tapi di Nangor tuh. Di Nangor. KKM. bukan Jatinangor Waringin Kurung Waringin Kurung. kecamatan Nangor. iya nama desanya Nangor. Oh. Aseno paham banget nih sama Unsera yang singkatannya ada. Nangor doang gua tahu. Nangor goreng. Iya. Duh, mau nyambung tapi kerutin. Iya. Nangor goreng. Terus Ya terus itu gua KKM. Nah, gua kan survei nih sama anak-anak nih. Pada situ kan
kita nyari tempat penginap rumah yang mau diinepin gitu untuk KKM selama 40 hari. Nah kita cari lah, kita cari gitu. Nah adalah suatu tempat yang kiri kanannya ada hutan gitu. Rumahnya gede. Pas anak-anak tanya tuh, ada yang punya rumahnya kan. Ternyata di situ tuh rumahnya emang gak ditempatin, cuma untuk lebaran, kumpul keluarga gitu. Kumpul keluarga doang bertemu gitu. Kalau selain itu gak ditempatin. Rumahnya gede, kayak model Belanda gitu tuh. Rumah model Belanda. Cuman anehnya selama 40 hari 800.000. Murah banget ya. Murah. Anak-anak curiga lah. 800.000 murah amat 40 hari. Ya udahlah nggak apa-apa lumayan. Cuman yang lo tahu kalau misalnya KKM gitu kisarannya berapa sih kita kalau ngontrak rumah untuk 40 hari? Tanya yang bawa center coba. Ya, Lo kalau berwisata yang bawa center kan. Harganya berapa? Enggak, masalah kecurigaan itu hadir karena ini ada patokan. Nah, jadi temen gua kan nanya kan ke temen gua pas udah itu kan, pas udah 800.000 gua nanya, lu 40 hari di tempat lain kan beda nih, gua nanya beda tempat. Berapa? 2 juta full. Oh iya. Kok di gua 800.000 ya, tapi gede ini bagus kata gua. Murah. Itu maksud aku. Bagus kata gua. Lalu Kenapa murah? Anak-anak udah curiga, cuman udahlah karena murah, duitnya buat nanti jalan-jalan ke ujung kulon. Yang gitu emang benar dari situ ke ujung kulon ya, jalan-jalan. Dari situ kan 800.000 kasih berat. Sehari 2 hari 2 malam nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah pas mulai macam-macamnya tuh, ya itu pas udah seminggu gua kan emang susah tidur ya, insomnia, susah tidur, insomnia. Gua main game lah, dulu ada jam sebelum itulah mobil apa namanya MOBA, game MOBA gitu. MOBA ya. MOBA. Nah, gua main game tuh 2:30, temen gua tiba-tiba marah-marah ke gua, kadang gua gitu apa kayak kejejak gitu tuh, marah ngomong-ngomong kasar gitulah ke gua. Lu kok jangan kayak gitu, keterlaluan lah, tidur lagi. Besoknya nanya lu jangan kayak gitulah. Terus sama temen kayak gitu amat. Emang kenapa lo nya? Gua semalam ditarik batal sama lo, ngaku aja sih. Beneran itu mobil gua tarik, sama gua tuh tidur sendirian di bawah itu karena gelap kan dimatiin, gua nggak lihat kenapa. Waktu ditarik. Tapi mungkin dia liatnya lo ya, ngerasanya lo. Gua nggak percaya di situ. Gua nggak percaya. Alah lo ngelidur. Pas besoknya gua malam-malam jam 2 mules karena gua anak-anak pada tidur kan, gua yang paling terakhir tidur. Lah gua buang air besar lah. Ada yang nyanyi. Merinding gua sumpah. Ya jam 2 malam masa ada yang nyanyi? Enggak ada. Gede rumahnya, panjang ke belakang. Gua digabung cewek cowok, cuman cewek mah di kamar, cowok mah ngapar di luar, di ruang TV. Kebagi 2, ini ruang TV, sini ada tempat ruang tamu gitu. Kebagi 2. Tapi kira-kira lo bisa tahu yang dinyanyiin itu lagu apa? Nggak tahu lah, kayak Jawa-Jawa gitu lah, nggak jelas. Pokoknya nggak jelas kayak yang tadi bilang nyinden itu, cuman gue nggak jelas. Merinding gitu. Dan akhirnya gue kabur gue belum selesai buang air besar, dikit doang kabur. Pas besoknya nggak taunya sesudah gue habis buang air besar kan gue tidur jam 3. Temen gue kan masak nih buat besok anak-anak jam 3 sendiri ya. Ternyata dia pas mau ke kamar mandi tuh, dapur kan ada kamar mandi, ngeliat cewek begini di dapur, begitu. Tempatnya hampir sama ya, dekat kamar mandi ya. Diam di situ, kabur lah temen gua nangis. Anak-anak pada bangun karena di situ ada apa? Lihat ada apa? Ya mungkin dia doang kan. Dari situ banyak. Dan akhirnya pas itu gua mimpi sama temen gua mimpi. Gua diem aja kan, gua nggak ngumbar mimpi gua karena gua takut, anak-anak takut. Dan gua kira ini mah mimpi doang, nggak mungkin dong nyambung dengan kenyataan. Jadi sebelum gua menginap di situ 40 hari, jadi ada sebuah kamar yang nggak boleh dimasukin. Alasannya itu banyak barang-barang berharga, dikunci lah sama yang punyanya, dikunci. Ini kunci pegang saya, kalau ada apa-apa aja masukin lah. Gue mimpi ini sama temen gue, tapi gue duluan yang mimpi. Gue mimpi nih, gue bangun tidur tuh kayak nyata. Bangun tidur gue mau kencing, pintu yang dikunci itu ngebuka gitu tuh. Dan gue masuk, di situ ada cewek dong. Gue kan baik, langsung banget Di dalam ya, di dalam.
Gue mimpi, jadi gue mimpi tuh gue bangun tidur pengen kencing. Gue ngeliat kok ini bukan ada dikunci tak kamar, siapa yang ngebuka nih? Gue nanya anak-anak pada tidur kan. Gue buka dong. Ada cewek gendong bayi anjing. Ngeliat ke gue gini melotot, langsung kabur gue, langsung bangun gue. Langsung bangun gak lama itu temen gue mimpi juga. Jadi sebelum selesai KKM itu cerita, lo pernah ada kejadian apa di sini? 2 hari sebelum KKM. Semuanya merasain kejadian gaib di sini. Dan ternyata udah selesai, si yang punyanya datang. Ketawa yang punyanya. Di sini apa? Ada apa? Oh begini. Nah, maka itu saya nggak ngomong. Takutnya kamu pada kabur. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Harga yang murah. Ih, 800.000 dong sebulan, 40 hari. Ya, kayak juga. 800.000. Nggak taunya begitu. Saya juga yang punyanya, cuman ya gimana lagi? Parah itu. Mungkin kalau lo nggak terima tempat itu juga bingung ya. Iya. Harga murah, tanda tanya dong. Tanda tanya. Itu dia anak-anak udah pada tanda tanya. Cuma ya udahlah. Tanda tanya plus alhamdulillah. Ya kan? Akhirnya bisa liburan. Nah itu dia, ada keindahan di balik kesereman. Ih, apa sih lu? Tapi bener sih, di balik kesereman suatu cerita tuh ada aja kronologi yang kalau kita cerita tuh bikin ketawa gitu. Padahal mau horor, cuman anjing konyol. Iya, bener. Sampai temen gua mau mandi aja padahal masih jam 5:30 sore. Ditungguin dikasih sebungkus rokok. Karena saking takut ya itu cowok. Nyuap lo ceritanya. Temenin Gue ya. Karena takut dia pernah ngalamin juga kejadian gaib ini yang Sama tuh, ditarik. gua pernah gitu tuh kejadiannya. Habis digangguin gua mau balik, temen gua bacem. Gak boleh lu balik dulu anjir kata gua. Lu tungguin gua dulu baru pulang. Gitu. Sama kayak teman-teman, nggak boleh juga mengalihkan tontonannya selain Sunshine Channel. Gila kali. Karena di sini banyak yang seru-seru ya kan. Selain cerita-cerita teman-teman ini mungkin nanti kita bakal bahas sesuatu lagi yang lebih menarik ya. Tadi gue sempat merinding juga sih cerita dari Olive yang soal tiba-tiba lagi tidur gitu kan. Tuntai sih. Ada Ya normal. merah-merah matanya gitu bertanduk Baru terus tuh gua. Arsenal sampai dicekik sampai merah-merah. Apalagi si Kulo sampai berguru yang bener-bener nyamperin sarangnya gitu ya kan. Gua juga nggak paham sih gimana rasanya gitu, karena ya mungkin teman-teman punya kejadian yang serupa atau mungkin lebih serem, bisa kasih tahu ke kita dengan cara komen di bawah. Mungkin cerita yang paling menarik bisa kita ajak ngobrol di sini ya. Bener ya, kita korek-korek, kita ajak ngobrol, berbagi sama teman-teman viewers lainnya. Dan jangan lupa nih, sebelum gua akhirin video ini, Bal, lagi closing, jangan ketawa. Sebelum kita akhiri video ini, dukung dong channelnya dengan cara ting ya kan, subscribe, like, komen sebawel-bawelnya nggak apa-apa, kita nggak keganggu, bakal dibalas sama Sunshine channel. Project. Iya. Sunshine Project Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir, yang udah nyempetin cerita ke Sunshine Project. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang lebih menarik. Buat teman-teman, sampai jumpa di Open BO selanjutnya. Obrolan pendapat banyak orang. Wuhu.